Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafid, ya Rafiq, ya Mu'iz, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Habib, ya Muqim, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Syahid, ya Ahad, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Muhdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Dhahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Mulaim, ya Afu, ya Rahuf, ya Malikul Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Musid, ya Jami, ya Ghani, ya Mugni, ya Mani, ya Atal, ya Nafi, ya Nun, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la
syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan hadirin yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, undangannya. Kita masih diperkenankan kembali untuk hadir melaksanakan kewajiban kita. Kewajiban pertama, kita bisa sholat isya berjamaah yang melaksanakan. Kemudian yang kedua, kewajiban yang paling utama yaitu thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi ini fardhatun ala kulli muslim. Jadi kewajiban bagi muslimin ini maksudnya muslim laki-laki maupun perempuan. Kenapa wajib? Karena memang segala sesuatunya itu untuk menjadi baik harus didasari dengan ilmu. Ya, seperti baca Quran. Kalau tidak pakai ilmu, baca Quran orang nganggo ilmu. Ya, mestinya banyak salahnya mungkin jangan-jangan. Sudah salah hurufnya, salah bacaannya, salah banyak juga panjang pendeknya, masya Allah. Nah, kita bersyukur. Nah, untuk rasa syukur ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga saja ucapan ini menghantarkan kita dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Karena janji Allah pasti barang siapa yang bersyukur aku tambah. Itu janji Allah yang pertama. Jadi tidak mungkin Allah menyalahi janjinya. Nah, jadi semakin banyak kita bersyukur, maka Allah terus tambah nikmat-nikmat kita. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi Agung kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya hingga zaman nanti. Bismillah, kita berharap sangat kita pun akan mendapatkan syafaat di akhir nanti. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita zikir dulu saja baru nanti kita sedikit renungan bahasanya. Monggo kita zikir. Halo. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, cukup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya pengen masuk surga, Bu ya. Ada yang tidak mau macam. Nah, kalau mau, ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dari Rasulullah, itu Imam Ali juga, karena Imam Ali sering menyampaikan as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Bahkan dalam ungkapan yang lain, la ilaha illallah miftahul jannah. Zikir la ilaha illallah kemudian juga menjadi kunci masuk surga. Nah, yang pertama, mari kita menjaga sholat kita dengan waktunya. Waktunya kita jangan sampai keleleran, bahasanya begitu. Kalau sampai keteteran, karena kalau sudah kita menelantarkan sholat, ini mengabaikan sholat, apalagi tidak peduli dengan sholat, ancaman Allah jelas. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim
sahun. Nah, as-sahun di sini lalai dalam sholatnya. Lalai termasuk juga tidak peduli dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, menarik tentang waktu ini, kita semuanya ini pada hakikatnya menunggu waktu sholat atau nunggu nunggu sholat atau nunggu disolatkan, bisa disolati. Nah, artinya monggo. Ada yang menarik pada diri kita kemarin, mungkin masih sekedar mengingatkan kembali. Masih ingat Bu hal-hal yang tidak bisa kita hindari? Latihan, kesibukan, dan terakhir omongan. Jadi kalau disingkat KKO, kematian, kesibukan, omongan. Ini tidak bisa dihindari. Mati ada yang bisa hindari? Ada yang bisa? Halo? Tidak bisa. Jadi cuma dua keadaan yang harus kita pilih. Tidak boleh dua-duanya. Mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Cuma dua pilihannya. Kematian kita itu. Jadi kalau kita pengen husnul khotimah, berarti upayakan apa? Upaya-upaya apa kita menuju husnul khotimah? Karena kita tidak bisa menghindar kematian itu. Kita harus mempersiapkan diri. Bahasanya, kita harus sadar diri bahwa kita pasti matinya itu. Ya, kemarin sudah saya sampaikan, ini sudah berapa? Mohon maaf ya. Kemarin baru meninggal, tadi pagi juga. Sudah dahuluan. Ya ini, ya kan, kita tidak bisa menghindar. Umurnya berapa? Ya monggo. Allah tidak menentukan. Ada rahasia kematian itu adalah umur atau waktunya. Itu rahasia Allah. Jadi tidak bisa kita nebak-nebak. Kan kita sudah sering mendapatkan kisah atau cerita istrinya yang sakit ditunggu oleh suaminya, malah suaminya yang kondisi itu. Saya tetangga ini teman saya di kantor itu dikira ibunya yang sakit, rupanya mbaknya yang sakit. Rupanya mbaknya malah duluan. Artinya anaknya duluan. Nah ini, kalau Rasulullah itu semua anaknya meninggal duluan. Semua anaknya. Jadi semua anaknya Rasulullah sendiri yang mengumpulkan Rasulullah. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tinggal milih Bu ya. Kita sudah dua pilihan ini tadi. Jadi mau husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau mau husnul khotimah berarti kita siap-siap hal-hal yang ahsan, berbuat kebaikan. Yang kedua, kesibukan. Kesibukan ini juga ada dua. Kesibukan dunia dan kesibukan akhirat. Mana yang lebih kita dahulukan? Mana yang lebih kita utamakan? Nah, itulah kita. Kalau kita lebih mengutamakan dunia, itu biasanya akhiratnya orang kecekel. Tapi kalau mengutamakan akhirat, fa insya Allah dunianya kecekel. Kalau sering digambarkan orang nanam padi biasanya tumbuh rumput. Kalau nanam rumput tidak mungkin tumbuh padi. Nah, ini kenyataan. Jadi ketika kita mengejar akhirat, fa insya Allah kita pasti memikirkan dunia. Kayak saya kan misalnya, dia ngaji di mana-mana, ngarah agama. Tapi saya juga tetap nyari rezeki. Walaupun sak cukupe, sak ento. Yang lain tuh urusan Allah, bahasanya begitu. Nah ini kenyataan. Apalagi kita tahu bahwa ada orang yang bahasanya ngopeni Quran, ngaji, istilahnya ngajar ngaji, kayak gaulnya di pondok itu.
rezekinya ya Allah juga yang memberikan. Ya. Ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mengejar akhirat ini? Ya, karena pada hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi pada hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah. Ibadahnya mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nilainya ibadah. Nah, tapi pakai ilmu, Bu, ya. Pakai ilmu. Kalau enggak pakai ilmu enggak ngerti. Nah, bagaimana ilmunya? Mulai segala sesuatu perbuatan baik dengan basmalah. Kalau dari rumah mau kerja, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena ibadah di kantor nanti jangan melakukan hal-hal yang melakukan dosa seharusnya, karena kita ibadah seharusnya begitu. Nah, tapi kalau tidak tahu, kalau niatnya ibadah, tapi karena memang nafsu ini, Bu, ya, nafsu ini kendaraan dosa. Jadi nafsu, hawa nafsu ini bahasanya itu kendaraan dosa. Karena nafsu itu banyaklah mengajak berbuat keburukan. Ya, hawa nafsu itu banyaklah mengajak kepada keburukan. Tidak ada hawa nafsu itu mengajak kepada kebaikan. Ya, kalau nafsu yang lain, karena memang nafsu itu sendiri dibagi. Tapi kalau nafsu yang buruk, nafsu su, bahasanya begitu, ya sudah pasti mengajak kepada keburukan. Nah, bukan ibadah namanya itu. Berarti kita sudah melanggar ibadah, melakukan dosa. Nah, sudah nilainya kurang ibadah. Nah, yang jadi masalah ini dosanya itu dilakukan dalam beribadah, berarti sadar apa enggak? Sadar apa enggak? Sadar. Nah, sadar ini yang jadi masalah. Kenapa? Dosanya berlipat-lipat. Ya. Kalau tidak sengaja beda. Tapi kalau disengaja, menyengaja bahasanya begitu, sudah tahu dosa masih tetap dilakukan, berarti sadar. Nah, karena sadar, nah ini akan menutup pintu yang namanya hati. Itulah mengapa orang yang peteng, orang yang hatinya gelap, orang yang hatinya keras, itu sulit menerima nasihat. Sulit menerima, katakanlah, peringatan. Peringatan dari Allah. Ya, seperti kita misalnya, peringatan dari Allah kan sudah sering saya sampaikan. Makin tua kita merasa makin segala-galanya, makin lemahlah kita, kulitnya makin keriput, matanya sudah mulai lamur, suaranya sudah, telinganya sudah mulai, ya, segala sesuatunya itu sudah Allah gambarkan kepada kita. Nah, ini kan peringatan dari Allah. Nah, tapi kalau kita masih ngeyel juga, nah ini yang jadi masalah nanti. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim, nauzubillah, Allah kunci hatinya, pendengarannya, penglihatannya ditutup semua. Sholat ya sholat, menghatinya peteng. Jadi sholatnya hanya ritual, hanya sekedar gerakan, tapi hatinya tidak sholat. Nah, inilah mengerikan. Nah, itu azabun azim. Jadi kalau sudah seperti itu nanti, ya, oleh karena itu monggo kita harus sadar betul bahwa ketika kita beribadah, kita berusaha jangan sampai kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, apalagi numpuk dosa. Ya, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik, Bu, Pak,
Kita ini kan zikir, terus berarti mengingat Allah. Ketika mengingat Allah kok malah kita istilahnya itu tidak taat kepada Allah. Padahal jalan masuk surga itu ketika kita ingat Allah berarti kita taat pada Allah. Nah, kata taat ini jelas, ayatnya jelas, selalu saya sampaikan. Ati Allah wa atiur Rasul la'allakum turhamun. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan rahmat. Nah, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencapai surga? Lah kalau sudah ngerti yang namanya kebatilan, ngerti yang namanya dosa, kita singkirkan, kita hindarkan. Bukan malah ngancep. Bukan malah nerjang. Sudah tahu dosa, malah kita lakukan. Wah, ini kan salah. Sudah tahu ini salah, mari kita kerjakan. Sudah tahu ini batil, malah kita lakukan. Nah, ini bahasanya. Tidak mungkin masuk. Jadi kalau sudah tahu ini salah, ini rusak, ini tidak benar, kita berusaha menghindar. Bahasanya. Sebenarnya mudah loh masuk surga itu. Enggak repot-repot sebetulnya. Kalau bahasa umumnya itu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhkan segala apa yang dilarang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan di sini ya mungkin fisiknya atau mungkin hatinya atau juga dengan ilmunya. Ilmunya kan beda-beda kita nih Bu ya. Nah itu ada ilmunya tinggi agamanya, ada yang masih Iqra saja belum hatam Bu ya. Nah iya tidak apa-apa. Tapi kan itu pengetahuan. Ya, ibu-ibu, bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah karena kita pengen masuk surga semua, monggo kita sedikit berusaha menghindarkan hal-hal yang menjadikan kita bahasanya itu terperosok ke lembah-lembah yang tidak dibenarkan oleh Allah, bahasanya mengingkari Allah atau bahasa yang lebih melakukan dosa. Kita kurangi, jangan kita malah bablas senang dengan dosa, apalagi bangga dengan dosa. Nauzubillah. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah terus membukakan pintu hati kita untuk terus dengan ikhlasnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala yang dilarang. Selanjutnya kita surah Mursalat ya. Anak juz 30 anak ya. Loh. Salah terus ini. Surah keberapa? Pasti 30. Ya, enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ya, satu-satu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang dalam hati kalla saya'lamun. Selalu kita kelak mereka akan mengetahui.
semua karya saya kamu. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Alam naj'alil arda mihada. Dan kami bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Dan gunung-gunung sebagai pasya. Wa khalaqnakum azwaja. Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum zubata. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai panggilan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Wajahana sirojan jauhaja. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Wa anjana minal sirotina a'anna syajjaja. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Maka kami menumbuhkan dengannya bibit-bibitan tanaman. Inna yawmal fasli kana sayqan. Wa jannatin alfaqa. Dan kebun-kebun yang indah. Masih? Sampai 16. Inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang telah ditetapkan. Sampun